Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yulia Fatma Nasution. Saya Fahreza Nurul Ilmi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi, yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Anggaran bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Jadi bahan baku langsung adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan, sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Menurut Adi Saputro dan Asri tahun 2010 halaman 214-237, anggaran bahan baku terdiri dari yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. 2. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. 3. Anggaran persediaan bahan baku. Jumlah bahan baku yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, karena adanya faktor persediaan. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Sebagian bahan baku disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam sasaran uang. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua, dapat diketahui harga bahan baku. Dan yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Secara keseluruhan, dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Fungsi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau masih belum jelas, silahkan komen di bawah. Insya Allah akan kami jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.